Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran di portal Kukar Pintar di bab yang pertama kelas 7 IPS terpadu tentang manusia, tempat, dan lingkungan dalam submateri persebaran flora dan fauna di Indonesia. Buku yang digunakan adalah buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita adalah Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi karakteristik, jenis, dan persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, tahukah kalian suhu dan curah hujan di Indonesia yang sangat tinggi berpengaruh terhadap tumbuhnya tumbuhan, flora, dan berkembang biaknya hewan fauna di Indonesia. Mengapa demikian? Siapkan buku dan pulpen kalian untuk menuliskan jawabannya. Kemudian nanti silakan kalian kumpulkan dengan guru kalian masing-masing di sekolah. Baik, Ibu jelaskan sedikit. Curah hujan yang tinggi dan besar di Indonesia sangat terkait dengan tumbuhnya flora fauna di Indonesia. Karena tumbuhan sangat memerlukan air yang banyak dan hewan yang berkembang biak sangat memerlukan makanan yang sangat banyak pula. Nah, dari tumbuhan itulah sumber makanan bagi fauna-fauna di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik flora yang ada di Indonesia. Flora di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, Indonesia Malayan yang berada di Indonesia bagian barat. Yang kedua adalah flora Indo-Australian yang berada di Indonesia bagian timur. Bagaimana karakteristiknya? Silahkan perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, jenis meranti sangat banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur sangat sedikit. Kemudian yang kedua, terdapat banyak jenis rotan di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur itu tidak ditemukan jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat kayu hutan putih di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur sangat banyak ditemukan hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa di Indonesia bagian barat sangat sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur itu sangat banyak, khususnya di Provinsi Papua. Yang selanjutnya adalah sagu. Sagu banyak sekali ditemukan di Indonesia bagian timur, sedangkan di Indonesia bagian barat itu sangat sedikit. Selanjutnya, terdapat banyak jenis nangka di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh flora yang ada di Indonesia? Mari, silahkan perhatikan slide berikut. Contoh flora yang ada di Indonesia. Indonesia bagian barat terdapat flora Rafflesia arnoldi. Kemudian yang selanjutnya adalah rotan, meranti, dan nangka. Sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat contoh flora yaitu matoa, kayu cendana, kayu putih, dan sagu. Pasti kalian bisa menemukan lagi banyak sekali contoh-contoh flora yang ada di Indonesia. Nah, silakan ini kalian bisa melihat contoh gambar flora yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah jenis meranti dan nangka yang berada banyak tumbuh di Indonesia bagian barat. Kemudian yang gambar sebelahnya lagi adalah matoa dan hutan kayu putih yang banyak kita temukan di Indonesia bagian timur. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah tentang fauna yang ada di Indonesia. Karakteristik fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fauna asiatis yang berada di Indonesia bagian barat. Kemudian fauna bagian tengah yang disebut juga dengan fauna peralihan. Kemudian yang ketiga, di Indonesia bagian timur disebut dengan jenis fauna australiatis. Nah, bagaimanakah ciri-ciri
dari 3 jenis fauna yang ada di Indonesia ini? Baik, kita masuk dalam pembahasan fauna di Indonesia. Jenis karakteristik fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fauna asiatis yang berada di Indonesia bagian barat. Memiliki karakteristik mamalia yang berukuran besar, ada jenis kera, kemudian ikan tawar, dan jenis burung yang memiliki suara yang sangat merdu. Terdapat jenis reptil dan tidak ada hewan yang berkantung. Yang kedua adalah jenis fauna peralihan atau fauna endemik. Fauna endemik ini adalah hewan yang memiliki ciri berbeda dengan jenis fauna yang ada di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Dan juga terdapat hewan langka yang merupakan sisa dari hewan purba yang masih bertahan. Yang ketiga adalah fauna australiatis yang memiliki ciri binatang berkantung, mamalia yang berukuran kecil, jenis burung yang memiliki warna bulu yang sangat indah. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan peta berikut ini. Peta berikut ini adalah peta yang menjelaskan tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Baik, coba diperhatikan. Untuk Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian barat dengan fauna yang ada di wilayah tengah atau peralihan dipisahkan oleh garis lebar. Sedangkan fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna yang ada di Indonesia bagian timur dipisahkan oleh garis lebar. Nah, silahkan perhatikan apa saja kan contoh fauna yang ada di Indonesia? Baik, di Indonesia bagian barat terdapat hewan gajah, harimau, kemudian kera. Sedangkan di Indonesia bagian tengah terdapat babi rusa, komodo, dan anoa. Dan contoh fauna yang ada di Indonesia bagian timur adalah kanguru, walabi, dan burung cendrawasih. Setelah mendengar penjelasan ibu tadi, kalian nanti akan mengerjakan tugas. Ada 2 tugas yang nanti akan ibu berikan. Yang pertama adalah melengkapi tabel berikut ini berkaitan dengan pemanfaatan flora di Indonesia. Yang kedua, Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang tersebar di berbagai wilayah. Keanekaragaman ini patut kita syukuri dengan menjaga dan melestarikannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Setelah kamu memahami persebaran fauna yang ada di Indonesia, coba identifikasikan jenis fauna apa saja yang kalian temukan di daerah kalian. Yang kedua, berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggal kalian, tentukanlah fauna yang mana yang termasuk dilindungi. Baik, kita masuk dalam refleksi. Dari materi pembelajaran kita pada hari ini, coba kalian tuliskan materi apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran video kali ini. Yang kedua, bagian materi mana saja kan yang masih membingungkan kalian? Silahkan kalian tuliskan. Kemudian untuk menjawabnya, silahkan kalian mencari dari berbagai sumber, baik dari buku referensi yang ada di perpustakaan maupun di media internet. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang di Indonesia. Silahkan kalian pelajari dulu sebelumnya, sebelum kita membahasnya nanti bersama. Baik, sahabat Tukar Pintar, demikian video pembelajaran kita. Bersyukurlah hari ini kita masih dalam keadaan sehat, bisa belajar bersama, dan kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa belajar dan bijaklah dalam segala hal untuk memanfaatkan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Belajar dengan girang, masa depan terang. Dan untuk memperkuat materi kita pada hari ini, berbagai jenis flora yang telah banyak ditemukan banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Contohnya, pemanfaatannya sebagai furnitur, bahan bangunan, dan bahan makanan, dan lain sebagainya. Nah,
Bisakah kalian menemukan pemanfaatan flora lainnya dalam kehidupan manusia yang ada di sekitar kalian? Demikian video pembelajaran. Salam tukar pintar. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Salam tukar pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.